pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan surat Yasin, zikir, tahmid yang akan dibacakan oleh Ustaz Roti. Dan ketiga kita akan melaksanakan marhaban berjanji, murid berjanji, mudah-mudahan kita dijaga Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berikutnya adalah insyaallah ada tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Arfandadi Asy-Syaikh. Insyaallah dia masih dalam perjalanan. Kita doakan guru kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti menutup doa dan selanjutnya binti Burhan, thumma ila Rubaba Saman bin Fulan, thumma ila Ruiburinam binti Basan, thumma ila Rubaba Satiri bin Risan, thumma ila Rubaba Masri bin Satiri, thumma ila Rubaba Hajnai bin Ri'i, thumma ila Ruiburuna binti Saran, thumma ila Ruibutihana binti Satiri, thumma ila Rubaba Barzwa bin Mi'an, thumma ila Rubaba Haji Bahruddin bin Haji Madan, thumma ila Rubaba Haji Madan bin Sinan, thumma ila Rubaba Haji Samud bin Jami'un, thumma ila Ruibu Hajarin yang binti Mundad, thumma ila Ru Al-Farizi bin Musyaqah, thumma ila Ru'ila Takbirun. Rabbana ya'lamu inna ilaykum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balagul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa lamassanna salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل
مشتدر بين البركات على ما أناله وأولاه وسن بحمد موارد وسائقة هنية ممتدع من الشكر الجميل والطايا وصل وسلم على النور المصب بالتقدم والأولية المدخل بالظهر الكريمة والجبال وأسأل الله تعالى رضوان يحس عطاء الطاهرة النبوية ويوم الصحابة والأصحاب واشرح نية لسلوك الصبور الوالهة الجلية وحفظا من الغاية بحفظ الخطايا والهدايا وانصر من الصوت المولد النبوي برون الحسان العبقري ناجما من النشر شرب بدر عن المشامع بغناء عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بدر علينا فاختفت منه القدور السلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير الوغاني أنت مصباح صدوري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa 'azzim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia yang kita hormati dan kita muliakan guru kita Ustaz Musti, Ustaz Muhammad Aulia, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, para sesepuh, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah takziah al-mahfum di malam ke-40 yang mudah-mudahan kita semua pun dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur alhamdulillah atas izin Allah malam ini kita bisa hadir di kediaman Sahibul Musibah dalam rangka mendoakan almarhum. Mudah-mudahan rangkaian bacaan kita mulai dari pembacaan Yasin sampai pembacaan Rawih Allah sampaikan pahalanya khusus untuk almarhum dan umumnya untuk almarhum kita semua yang sudah pulang rahmatullah. Mudah-mudahan almarhum yang ada di alam barzah diampuni segala dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Amin. Mudah-mudahan kita yang masih ada sisa umur, Allah panjangkan umur kita, sehat afiat, istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya, pertolongannya, pembelaannya tercurah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara kematian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, kafa bil mauti wa Allah. Kafa cukup, makanya fil mauti artinya cukup, betul. Kafa bil mauti wa Allah, cukup dengan adanya sebuah kematian itu nasihat buat kita. Makanya betul tuh kata Joma, badan pun tak berharga di saat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Ada gue dengerin kamu begini nih, cewek-cewek takut ini dia. Masya Allah. Lagi ngapa sih kalau ceramah depan saya laki mulu laki, kali-kali ke cewek gitu, jadi kita enak gitu. Ceramah kalau depannya laki mulu kita cepat sakit. Dia mah kagak kompak banget kalau dia ceramah di sakit. Mandi besar banget. Mandi besar. Saya dari dulu emang gak demen sama laki-laki dari. Dari dulu saya kagak demen sama kamera. Kamera masuk kepalanya. Gak ada gunanya badannya sih, satu nasihat kayak apa ya, satu nasihat untuk kita semua. Masya Allah. Kalau selama ini diri berhiaskan bintang emas, intan permata bermandi cahaya. Kalau selama mandolnya boleh dulu, mandol itu kafar bil mauti wa iman, cukup dengan adanya kematian
kematian itu nasihat buat kita. Bapak Ibu jangan sangka waktu dulu kita takziah almarhum nih, almarhum, jangan sangka waktu kita nyelawat di sini, kalau nyelawat takziah penyelawat, nyelawat ya. Jangan sangka waktu kita nyelawat ini almarhum nggak ngomong, dia ngomong cuma kita nggak dengar. Apa kata almarhum? Hari ini lu pada nyelawatin gua, kapan-kapan dulu yang bakal dikelawatin. Cuma kita nggak dengar. Coba kalau kita dengar jadi baca Fatihah apa kagak? Waktu kita mandiin jenazah almarhum, dia ngomong cuman ambil nggak nanya hari ini lu pada mandiin gua, kapan-kapan lu bakal dimandiin oleh. Waktu dikapanin dia ngomong lagi, hari ini lu pada kapanin gua, kapan-kapan lu pada dikapanin oleh orang. Itu arti daripada hadis kafa bil mauti wa. Cukup dengan adanya sebuah kematian itu nasihat buat kita. Cuman kematian itu nasihat yang tidak bicara. Waktu kita sholatin dia ngomong, hari ini lu pada nyebayangin gua, kapan-kapan lu bakal disembayangin. Makanya mumpung masih sholat di belakang imam, bayang ya. Jangan sampai nanti adanya di depan imam. Ya enggak? Kalau sembahyang masih di belakang imam pada sembahyang dah, jangan sampai nanti sembahyangnya udah di depan imam. Kalau di depan imam siapa namanya? Ada di kampungan saya tuh aki-aki suruh sembahyang susah banget. Kong bayang pak kong udah tua banget, ngapa sih kagak mau sembahyang? Dia nyalu. Lah, gua mau nggak sembahyang tuh udah tua lah. Saya kalau jadi malaikat itu lagi kayak tuh aki-aki disuruh sembahyang, lah emang nggak sembahyang gue udah tua lah kok. Ada lagi yang disuruh sembahyang nyautinya beda, suruh ngaji susah banget. Ya ngaji banyak, pengajian yang sembahyang banyak apa sih mengaji susah banget. Nyanyi nyauti, lu ngapa sih ngaji, gue pakai suruh ngaji, lu kalau ngaji baik dia jangan gue pakai bawa begitu. Katanya aja lagi nggak tolong nanti kalau mati kuburan kalau pakai masing-masing, katanya begitu. Lah saya jawab lagi, gue belum gue satu lubang lu bukan sembahyang, lalu dikemplang gue dikemplang lah. Suwek mati kalau kasih tahu susah banget. Ya Allah, sembahyang kan enak kalau badan lagi sehat, ya kan? Badan sehat, ngaji itu badan lagi sehat kan ya. Kalau lagi sakit makan sama baik itu emang siapa sih itu imam? Dianya imam lalu sujud lama banget, habis malu gua pada pelayangan imam. Ya enggak? Maka cukup dengan adanya kematian itu satu nasihat untuk kita perjalanan hidup manusia ini di alam dunia nggak ada yang bersih, nggak ada. Kita hidup di dunia nggak ada yang suci, nggak ada yang bersih dari dosa, nggak ada. Sampai Nabi Adam alaihi salam punya dosa juga. Rabbana ya Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Nabi Adam dosanya satu, gara-gara terjepit buah roti, makan buah roti kan dosanya satu. Cuma kata ulama lah, kapan Nabi Adam mah udah di sorga, dosanya satu, diusir dari sorga. Lah kita belum di sorga, dosanya banyak, pengen masuk, ya kan? Dan Nabi Adam manusia surga, salahnya satu, ya makan buah roti, iya, usir dari sorga. Kita belum di sorga nih. Masih di apa namanya belakangan ya, dosanya banyak, pengen masuk, gimana urusannya ini ya? Masya Allah, Nabi Adam itu dosa ya, dia mengakui Rabbana dzalamna. Nabi Yunus alaihi salam mengakui ada dosa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Makanya malam ini mas saya nggak bahas tentang almarhum udah enak. Udah enak, apa yang sudah kembali kepada Allah udah enak. Wa ma indallahi khairu abqa. Apa yang udah kembali kepada Allah udah enak. Ini malam almarhum girangnya luar biasa. Ini almarhum nih lagi pada kongko sama teman-temannya di dalam kubur. Lagi pada kongko sama teman-teman. Tuh, bukan yang baca Yasin seperti hanya baca Rawi, Sataulia, ini yang ceramah jauh dari kongko aren. Lagi pada kongko, girang tuh almarhum.
Iya ya, udah mah mau percaya kagak udah kasih tahu. Termasuk almarhumah mas saya lagi bilang banding, mas saya itu di alam kubur tuh lagi pada kongkong pokok sini kok. Itu kan ceramah anak kita nomor 4 kata macam gitu. Ya. Emang itu orang mati bapak bilang kan dia bilang mati karena kita hidup. Dia mah intiqalul alam, dia mah pindah alam dari dunia, alam dunia ke alam mana? Hidup di sana. Kenal kita semuanya. Makanya orang yang baik bukan orang yang gak punya dosa. Orang yang baik adalah orang ketika melakukan dosa dia sadar bahwa itu dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah. Itu manusia yang terbaik. Ya. Maka kata ulama, zayyinu anfusakum bil maksiyah wa la tuzayyinuha bit tha'a. Hiasin diri kita kalau sama Allah banyak dosa. Kalau sama Allah mah jangan pakai ngakul. Sama Allah mah kita merendah, banyak dosa, banyak salah, banyak hilaf, banyak alpa, banyak teledor. Tuh, jangan kita hiasin diri kita di hadapan Allah orang yang banyak amalnya, ibadahnya. Sebab amal mah yang kita kerjain belum tentu Allah terima. Tapi kalau dosa yang kita kerjain pasti dicatat. Tadi kita sembahyang Isya. Pada sembahyang kata dia. Ada nggak yang datang 40 hari kagak sembahyang Isya nih? Ada nggak yang datang tahlilan malam ini yang nggak sembahyang Isya? Pakai ditunjuk. Jangan Pak, saya juga udah tahu. Pakai ditunjuk. Jangan Pak, saya udah tahu yang kagak sembahyang muka-mukanya saya udah tahu. Pakai ditegesin. Ya, Masya Allah. Kalau dosa mah pasti dicatat. Kalau amal ibadah yang kita lakukan belum diterima. Buktinya Bapak sering berdoa, Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana. Apa kita minta? Emang kita tahu wudu kita masih banyak atau bayang kita masih banyak kekurangan, sembayangnya di rumah, pikirannya kapan pada air. Ya enggak? Orang kampungan saya itu kalau sembayang sama lewat dia tahu. Itu begitu sudah sembayang laki nanya, "Pak, kuan mau kemana?" Lu tahu baik lagi suaranya gue dengar dari sembayang. Nah, coba. Sembayang model gitu pengen masuk surga ya, nggak nyandak kayaknya kita ya. Sembayang tuh kita begitu modelnya tuh siapa lewat tahu. Siapa baik ngomong tadi tahu. Ya Allah kata lakinya lu tahu baik. Tadi gue masih ngaji gue lihat dia ntar lagi sembayang. Coba itu, Masya Allah. Lu ibadah kita begitu. Makanya kalau amal mah belum tentu Allah terima, tapi kalau dosa pasti dicatat. Ya, makanya Nabi Allah Musa alaihi salam satu ketika minta kepada Allah, Ilahi dullani ala amali. Wahai Allah, dullani ala amali. Kata Nabi Musa, tunjukkanlah kepada saya tentang sebuah amal. Idza amiltuhu radita anni. Ya Allah, tunjukkan apa amal apa sih yang kalau saya kerjain Allah ridho. Kita kan pengennya begitu. Kita pengen kita sholat Allah ridho sama sholat kita. Kita pengennya apa yang kita lakuin Allah ridho. Itu Nabi Musa bilang, ya Allah tunjukkan kepada saya amalan apa sih yang kalau saya kerjakan Allah ridho. Fa'auhallahu ta'ala li Musa. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, innaka la tutiku dzalik. Wahai Musa, engkau enggak mampu dengan amalmu membikin aku ridho, engkau enggak mampu. Bagaimana bisa dengan amal kita mendatangkan keridhaan Allah? Orang lagi sembahyang suruh khusyuk kita kagak khusyuk. Sedekah gedean dikit dia ngomong-ngomong, siapa tuh kalau bukan gue yang bantu? Oh, ngakul baik kita mah kerjaannya. Siapa yang mah kalau bukan saya lah, lagi muludan aja sempet ngaku. Kata sebelahnya, ya Allah ini pisang cakep-cakep amat, lah siapa kita yang beli malam. Bapaknya nganterin ke pasar Lembang sepanjang jalan ngomel mulu. Emang ini pisang saya beli yang nomor wahid, pakai dikata. Udah kalau emang kita yang bawa kita cukup, iya ini Masya Allah pisang, Masya Allah, montok-montok amat, cukup. Emang kalau sebab amal mah belum tentu Allah terima sih. Kalau dosa pasti dicatat. Makanya kata Allah sama Nabi Musa, dengan amal yang membuat aku ridho, gak kuat. Lah, kita puasa. Dengan puasa Allah ridho sama puasa kita. Kayaknya jauh. Orang pada kelayaban sih. Ya enggak? Nyari lontong. Orang petukangan nyari
bakwanya sama sambal kacang di Pondok Aren. Saya jauh amat pokoknya. Oh sini bumbu kacangnya limonnya berasa lah coba. Gara-gara limon sampai Pondok Aren tuh dia. Ya Luar Allah. biasa. Apa iya itu puasa-puasa begitu? Allah rindu sama kita. Ya Allah jauh kayaknya kita. Ya. Tuh, maka kata Nabi Musa, kemudian apa deh ya Allah? Yang mau bikin kau ridho itu apa? Nah ini nasihat buat istri dan anak-anak. Tuh, inna ridhoya fi ridhoka bi qadai. Wahai Musa, sesungguhnya keridoanku ada di dalam keridoanmu di dalam menerima takdir. Kalau kita ridho dengan apa segala takdir yang Allah takdirkan kepada kita, ketika kita ridho, disitulah ada keridoan Allah. Tapi kan gak gampang. Orang yang kita cintai, ya kan? Orang yang kita sayangi dipanggil sama Allah. Dulu waktu almarhum Zainuddin MZ, rahmatal abrar, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada diwawancarai Kiai Haji Manarul Hidayat. Ketika beliau ditanya, Kiai kan sohib dengan Kiai Zainuddin Abang, iya, apa Kiai? Kemudian beliau menasihati, keluarga boleh jadi cinta, tapi ada yang lebih cinta. Siapa itu? Allah Subhanahu. Nah, ketika kita ridho di dalam ketetapan Allah, takdir Allah, disitulah ada keridoan Allah Subhanahu. Cuma gak gampang. Gigi sakit, lah kan kita mah ketulungan mulu. Dikasih gigi sakit, aduk-aduk mulu, ketulungan mulu. Iya enggak? Masya Allah. Makanya kata ulama, ngomong sabar sama sembahyang mah gampang, ngerjainnya susah. Ini kalau tetangga ada musibah pinter banget kan, sabar ya po, kalau lagi dapat musibah. Iya, emang gimana lagi? Kira dia sakit gigi sambatan mulu, apa kata dia? Bakul ngomong lu. Waktu kita dapat musibah ngomong pinter banget, sabar ya po, kalau lagi dapat ujian. Ya iya, dia mau gimana lagi? Kira dia diuji sambatan mulu. Lu ngomong sabar gampang, ngerjainnya susah. Ngomong bayang gampang, ngerjainnya susah. Kita makan kadang-kadang menang galak doang makan. Udah ada nih anak masih bercanda, kita omel canda mulu. Soal ke masjid, bocah pindah bercandanya ke masjid. Makanya di masjid saya bocah bercanda nggak pernah saya omelin. Ya, di masjid saya itu bocah bercanda nggak pernah, pasti bapaknya nyindir. Ngomong bocah sekarang mah kudu yang jelas. Canda mulu udah ada. Soal ke masjid sembayang, cuma sembayangnya nggak dibawa emaknya. Canda mulu udah ada, soalnya ke masjid, dia pikirannya bercandanya suruh pindah. Makanya di musola besok seharusnya kalau udah bercanda, jangan diomelin nih pasti nyanyang babanya yang nyuruh. Ya, itu ngomong bocah sekarang kudu yang tuntas. Emang apa? Sebab bocah sekarang pintar-pintar. Kenapa pintar-pintar? Sebab asupan makanannya beda. Dia mau susunya S26. Makanannya salmon, udang, ikan dore, ya nggak enak-enak. Emang dulu nih ikan apa namanya sangkepok dibobok, makanya dulu kita mah ya sangkepok. Susunya itu tadi tuh. Ya, makanya kalau dipanggil hahe. Sangkepok dibobok. Makanan gizinya, proteinnya, ya enggak? Kita menanam galak doang, bayang-bayang bocahnya sembahyang, babanya kagak sembahyang. Ya begitu bocah pulang sembahyang, babanya tanya, kok bapak nggak sembahyang? Nyautin babanya, lebah apa lagi lu tanyain, lu yang penting lu sembahyang. Sulit kita mau punya anak soleh, sulit kita mau punya anak rajin sembahyang kalau kita kagak sembahyang. Menang galak doang. Lah bapak nggak sembahyang, bapak lagi pakai lu tanya, lu baik sembahyang sono lah. Orang tua tuh cermin. Makanya mafil ada, fil abna, apa yang ada pada orang tua ada pada anak. Makanya kalau bapaknya kalong, anaknya kampret, bapaknya tukang nyolong. Dulu kita sekolah, buah mah nggak jauh dari pohon kalau jatuh. Kecuali pohonnya samping kali. Jauh. Buah mah nggak jauh, jatuhnya dari pohon. Iya, sedia jatuh itu di bawahnya. Makanya ada bahasa bocah lagunya nggak buang pisang. Nah, tapi itu dia nggak. Tuh buah jatuh tuh di dekat pohon. Ada juga pohon yang ditanam pinggir kali. Begitu buahnya jatuh, kanyut ke bawah kali. Itu yang kadang-kadang babanya tolol, anaknya bisa ngaji. Tuh pohon pinggir kali. Ya, babanya nggak bisa ngaji, anaknya. Itu namanya pohon pinggir.
Emang begini nih kalau ceramah minum putih bukan kopi. Jadi ngomong suka ngaco. Gara-gara bukan kopi nih. Jadi kalau malam ngomong kalau nggak dikasih kopi suka ngawur. Sampai mana tuh gua ngomong belum? Kalau Kopi. kalau Kopi lah mengadulnya. Jangan kopi mintanya air panas banget. Panas. Kasih kopi dikit sama gula. Keridoanku ada ketika engkau ridho di dalam menerima takdir. Tapi kan gak gampang. Ya kan? Ya Allah, ketika kita tidak gampang. Nah, di saat kita diuji sama Allah kemudian kita sabar, disitulah ada keridoan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sulit untuk mendapatkan ridho Allah, ya. Kecuali kita menerima dan menerima ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kitab namanya Mukasyafatul Qulub yang ditulis oleh Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang kita kenal dengan sebutan Imam Ghazali. Di situ ada dijelaskan dalam kitab itu wahukiyah. Ada diceritakan dalam kitab itu ya wa kana yaqubu muakhiyan liman laqil maut, bahwa Nabi Allah Yakub alaihi salam muakhiyan, ada akrabnya dengan malaikat Israel. Coba ya, dia punya teman dekatnya malaikat Israel. Nanggung-nanggung. Saya nggak bisa bayangin kalau yang datang tahlil ada yang punya teman dekat sama malaikat Israel. Saya udah pastiin lagunya tengil. Ya nggak? Lagunya pasti medet. Tuh bocah lagunya tengil. Temannya Israel cabut mampus. Ya nggak? Ini Nabi Yakub walaupun teman dekatnya malaikat Israel nggak sombong. Ya. Nah, singkat cerita, ini malaikat Israel datang ke Nabi Yakub nggak ngasih tahu lagi. Ya Nabi Yakub kaget dong, walaupun teman dekat. Kita juga kalau punya teman dekat main kagak pakai ngomongin kita lagi, kita kaget. Bumben lu main kali ngasih tahu gua. Ya. Nah, ini yang datang malaikat Israel ini, masalahnya nih nyawa ini. Ya enggak? Kata Nabi Yakub alaihi salam, "Azairan jita am liqabdi ruhi." Malaikat Israel, apakah kedatangan kamu hanya sekedar mengunjungi saya, ataukah kedatangan kamu pengen ngambil nyawa saya? Apa kata malaikat Israel? Hari ini saya datang hanya mengunjungi kamu. Adem banget, Nabi Yakub hati, ya enggak? Karena ini Israel berkaitan dengan nyawa. Nah, karena Nabi Yakub alaihi salam merasa akrab dengan malaikat Israel, ini Nabi Yakub minta sama malaikat Israel, wahai malaikat Israel, ente kan teman dekat aneh bisa nggak minta sama ente satu permintaan? Kata malaikat Israel, apa sih emang yang kau akan minta? Antu alimani idadana ajal. Tolong kamu kasih tahu saya kalau ajal saya udah dekat. Enak nih yang begini. Kita juga enak nih yang datang malam tahlil ini. Kalau ajal kita dikasih tahu besok kita mati, habis dari sini kita langsung ke masjid, ke mushola, ya nggak? Kita zikir, kita baca Quran, kita istighfar, ya nggak? Paling tetangga kita banyak, bang, bini nendakong, bodoh amat, nendakong kayak mau keluar deh. Masalahnya besok kita mau mati nih. Kita enggak ngeroin. Bini lu gue liat udah celentang well no. Kita enggak heroin lagi udah, dia enggak? Karena kita besok bakal ngapain? Bakal mati. Abaikan dah semuanya. Kata Nabi Yakub, antu alimani idadana. Tolong. Kalau emang ajal saya udah dekat, tolong kasih tahu saya. Gampang itu kata malaikat Israel. Nanti kalau emang ajal kamu udah dekat, ursilu ilaika rasulaini amsalata. Nanti kalau ajal kamu sudah dekat, saya bakal utus 2 utusan atau 3 utusan. Ya. Nah, singkat cerita, ini Israel datang lagi nggak pakai ngasih tahu lagi. Yang Nabi Yakub nanya lagi, azairan jita am liqabdi ruhi. Malaikat Israel, apakah kedatangan kamu yang kedua hanya sekedar mengunjungi saya atau mengambil nyawa saya? Apa kata malaikat Israel? Hari ini saya datang liqabdi ruhika, untuk mencabut nyawa engkau wahai Nabi.
Ya Nabi Yakub instruksi. Jadi instruksi udah ada zaman dulu Pak. Kan dulu perjanjian juga. Dia nggak pakai materai, cuman saya nggak tahu bentuknya kayak gimana. Kata Nabi Yakub dulu. Lah kapan dulu perjanjiannya bukan begini? Dulu perjanjiannya kalau ajal saya udah dekat, kan kau pengen utus sama saya 2 utusan atau 3 utus? Mana utusannya belum datang? Apa kata malaikat Israel? Udah, cuma engkau mengabaikan. Nah ini nasihat buat saya nih yang ngomong sama yang datang malam ini. Ya? Masya Allah. Kok nggak bisa dibecandain ya? Iya dibecandain kopi beneran. Masya Allah. Ini kalau saya bercari pecel lain dibeli ini. Makasih ya. Masya Allah. Sampai mana tuh? Pecel ayam. Dulu, lah kapan dulu perjanjiannya bukan begini. Dulu mah perjanjiannya kalau ajal saya udah dekat, kata Nabi Yakub, engkau mau utus 2 utusan atau 3 utus? Kata malaikat Israel, udah, cuman kau mengabaikan. Nah ini nasihat buat saya nih, sama yang kita datang nih, acara tahlil malam 40. Kata Nabi Yakub, coba kalau emang utusannya udah datang buktiin. Ya, kata malaikat Israel, yang pertama utusanku adalah bayadu sya'rika ba'da sawadi, telah memutihnya rambutmu setelah dulu rambut kamu hitam. Jangan ada yang nengok. Jangan ada yang nengok. Telah memutihnya rambutmu setelah dulu rambut kita hitam. Ini yang datang malam ini ada nggak yang rambutnya udah pada ubanan ya? Pokoknya makan yang banyak dah. Makan yang pakai mantang udah. Telah memutihnya rambutmu setelah dulu rambut kita hitam. Masya Allah. Saya kalau begini Pak, kayak orang 23 tahun. Cuman kalau peci udah dibuka, Masya Allah, kembang jambu pada kumpul. Kembang jambu pada kumpul. Makanya bini saya kadang-kadang suka malu. Cabutin kok obat jangan. Malu kalau jangan malu kok ngomong ubanan malu. Jangan, makin banyak obat, amplop ditambahin goblok. Ustaz seperti kata ubanan banyak. Boleh. Bayadu sya'rika ba'da sawadihi, telah memutihnya rambutmu setelah dulu rambut kita hitam. Ya enggak? Ya Allah, sekarang kapan uban kita bukan di rambut, sampai hidung beruban. Ya enggak? Utusan tuh, itu utusan malaikat Israel. Walaupun kematian itu hak milik Allah, enggak ada yang tahu. Kematian rahasia Allah. Kam min sahihin mata bi ghairi illatin. Betapa banyak orang yang sahih, sehat, mati enggak pakai sakit. Ya enggak? Banyak orang yang makannya dokoh, olahraganya Masya Allah teratur, mati nggak pakai sakit. Itu yang kita takut. Ada juga mohon maaf yang sakit udah bertahun-tahun, dia berak di situ, dia kencing di situ, dia tidur di situ, dia makan di situ. Hidup nggak mati-mati. Anaknya udah pada bok lain nungguinnya. Lu gantian nungguin bapak, besok gua kerja. Ya Allah belum mau, kita mau kata apa? Kalau udah datang mah la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang mah aja nggak bisa dimajuin ya, nggak bisa dimundurin. Ya enggak? Tuh kalau emang orang takdirnya mati di situ mah nggak bisa dimajuin. Kalau Allah belum mau, ada orang udah sakaratul maut dipanggil Ustaz. Kata Ustaz itu udah pada ikhlas ini keluarga. Ya saya minta yang terbaik aja Ustaz. Nih. Habis ngeliatnya bagaimana ini kesian. Kalau emang panjang umur ya Allah biar kasih sehat. Kalau emang Allah niat yang lain ya minta yang terbaik biar gampang segalanya. Kata Ustaz, udah ambil kertas sama pulpen. Diambil sama keluarganya kertas sama pulpen. Ditulis lafaz Allah, ditempelin di jidat. Sekarang nggak mati-mati. Ya Allah belum mau, kita mau kata apa? Ya nggak? Kalau Allah udah mau mah kagak pakai sakit tuh mati. Ya nggak? Kalau Allah belum mau kita mau kata apa? Tuh itu utusanku wahai Nabi Yakub, yang pertama telah memutihnya rambutmu setelah dulu rambut kita hitam. Kalau udah begini mau kapan sih mau mulai sembahyang? Mau kapan mulai datang majelis taklim, kumpul sama orang-orang?
zikir, baca sholawat, istighfar. Ya nggak? Tuh yang kedua, wada'uba badanika ba'da quwwatihi. Telah melemahnya badanku setelah dulu badan kita kuat. Ya Allah, jujur sama saya. Ini duduk tadi kita di sini udah berapa kali ganti kaki, saya mau nanya. Ya. Jangan sangka bapak saya nggak merhatiin duduk bapak. Waktu saya datang duduk, tadi saya lihat kaki kanannya gitu. Ini udah berapa kali ganti nih, masya Allah. Kaki kere, duduk mencong lagi, gelondoran ya nggak? Emang begitu kalau ngaji mah, silat dikit, semut pada kumpul. Coba kalau majelis 4 mah, subuh kuat tuh silat. Kalau ngaji memang begitu, kadang-kadang kaki kanan, baru dikit duduk bentar biar semut pada kumpul. Makanya betul tuh kata lagu masuk sini, ya, rambut mulai berubah, badan semakin lemah. Aku menyadari esok atau nanti aku pasti kembali menghadap. Kata lagu masuk sidik ya. Tuh rambut mulai berubah. Emang kalau udah usia-usia gini kan kenikmatan udah mulai dikurang. Saya nggak bilang ibu bapak tua nih, usia-usia begini. Ya, usia-usia begini kan kenikmatan udah mulai dikurangin. Ya Allah, ya nggak? Duduk sila bentar baik, semutku. Lagi sekarang mengapa sih orang pada asem ya? Orang pada asem. Daya ingat udah mulai berkurang. Mata udah mulai pada kotor. Dulu mah masya Allah, siapa bayi lewat jauh kelihatan. Sekarang mah dia di depan mata kita belum bisa kenalin. Kalau dia belum ngomong, gua kata siapa lu? Masya Allah, mata gua deket banget gua nggak ngeliat. Kalau dia belum ngomong, kita belum kenalin tuh siapa dia. Padahal dia udah depan mata kita tuh. Pakai kita tepat, gua kata siapa lu? Mata gua nanya deket banget, ngapa ini ya nggak bisa ngeliat? Udah nggak jelas. Kalau dia belum ngomong tuh kuping udah mulai budek, ya nggak? Badan udah mulai lemah. Daya ingat udah mulai beku. Baca Quran, pakai kacamata di kepalain, ini diomelin. Nyalu kacamata gua mana? Lah kapan lu yang make? Aki tadi. Gua lupa. Bini yang liat pala. Coba dangak pala lu. Ada di kampungan saya tuh laki bini kondangan, kopi berdua. Pulang bininya ketinggalan. Kata anaknya, "Mbak, yang mana?" Masalah nyaluk tinggalan. Salah-salah lu susulin gitu. Daya ingat udah mulai berkurang. Ya kan? Subhanallah. Kan udah model-model begini lagunya kita banyak banget. Emang dulu waktu belum punya anak, bini dandang lama juga kita tungguin. Ya kan? Coba sekarang mau kondangan, udah usia begini nih, bini dandang apa kita tinggal. Kaki gila gue ditinggal. Lama banget dandannya dia gimana? Ya enggak? Subhanallah. Udah mulai dikurangi. Yang kedua tuh, utusan malaikat Israel telah melemahnya badan kita. Ya, setelah dulu badan kita kuat. Yang ketiga, wal hina ajismika ba'da istiqomati, telah membungkuknya badanmu setelah dulu badan kita kuat. Kalau begini kan nggak kelihatan tua, ya nggak? Dari mana kita kelihatan tua? Nih kalau bangun dari duduk, mau lihat tak bangun dari duduk. Asal bangun dari duduk ini kagak pakai boleh buat tebak. Ada jamaah saya nenek-nenek kentutnya pakai pegangan tiang. Cucunya pengen sampai nanya ngapa sih ngomong lu pengen kentut. Kentut pakai pegangan tiang takut ke bawah. Apa yang kita mau sombongin? Ya, apa yang kita mau sombongin? Kenikmatan udah mulai dikurangi. Tuh, hati rusuli kata mereka itu. Inilah utusanku wahai Nabi Yakub. Ya, li bani Adam kepada semua manusia qabla mautihi, sebelum datang ajal kematian. Ini tuh, rambut mulai berubah. Kita pulang aja. Ya, salah. Ngomongnya pakai masa Allah lagi. Masya Allah, Allah. Kapan udah banyak juga ini rambut kita udah mulai lemah. Dulu mah Masya Allah, tiap malam kita berani mandi
Coba di usia-usia begini nih. Ya, asal dicolek pagi hari Pak. Gue malas banget mandinya kan dingin banget. Iya kan? Lemah kita. Ya Allah. Makanya kata Nabi kafa bil mauti. Cukup dengan adanya sebuah kematian itu nasihat buat kita. Ya, kan kita semua bakal kembali kepada Allah. Ya kan? Enggak ada yang boleh tetap di dunia. Semuanya kita bakal pulang ke kampung halaman kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang kita bawa. Enggak ada yang kita bawa. Kecuali amal soleh kita. Waktu kita hidup di alam dunia, kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh. Enggak ada. Makanya kata Imam Ghazali, ya, fakullun maka tiap-tiap napas kalian fakullun min anfasika, dan setiap daripada napas kamu jauharatun, itu sebuah intan permata. Jadi napas kita ini kata Imam Ghazali itu jauharatun, intan permata, laki makalah yang tidak ternilai harganya. Kenapa itu napas kita enggak ternilai harganya? Enggak ada yang jual napas. Ada juga menjual alat bantu pernapas. Kalau napasnya enggak ada yang jual. Kalau ada yang jual enak, kalau babak kita lagi ngap-ngapan kita beli aja tuh napas. Ya enggak? Enggak ada. Ada juga alat bantu pernapasan. Kalau napasnya enggak ada yang, makanya napas ini kata Imam Ghazali jauharatun, intan permata, laki matalah, enggak ternilai harganya. Kenapa ini napas enggak ternilai harganya? Idla badalalahu. Karena napas ini enggak bisa digantiin. Bisa enggak digantiin? Enggak bisa. Apabila nafas ini luput daripada kita, fala audalah, dia nggak bakal bisa kembali. Kalau nafas sudah lepas, dia nggak bakal bisa kembali. Maka mumpung Allah masih kasih panjang umur, sehat walafiat, pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan peringatan malam 40 hari almarhum Bapak Setiawan Bidin, ini satu nasihat untuk kita semua. Ya, satu nasihat untuk kita semua. Bahwa satu saat kita bakal menjumpai hal yang sama, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita bawa kecuali amal soleh kita. Ya. Baiklah, ini dapat saya sampaikan sebagai rasa takdim dan hormat saya kepada keluarga Sohibul Musibah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini satu nasihat buat kita, semakin giat lagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah apabila Allah takdirkan kita meninggal dunia, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya karim ya mu'adana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdulillahi ya'amuhu wa yukasi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wal ikram 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa aghfir thawaba ma qara'nahu min al-Qur'an al-'azim wa ma hallalnahu wa ma sabbahnahu wa ma astaghfarnahu wa ma صليناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها خصوصا إلى روب فأسقي والبدن ثم إلى ربغبين بن برهان ثم إلى ربغ برهان بن سلامة ثم إلى ربغ محمد بنت محمد ثم إلى ربغ جمال بن برهان ثم إلى ربغ محفوظ بن برهان ثم إلى ربغ هارون بن برهان ثم إلى ربغ صهيب بنت برهان ثم إلى ربغ
Rumiana binti Burhan, thumma ila ibu Suhana binti Burhan, thumma ila ibu Wati binti Burhan, thumma ila Bapak Sa'aman bin Fulan, thumma ila ibu Rino binti Basan, thumma ila Bapak Satir bin Risan, thumma ila Bapak Nasri bin Satir, thumma ila Bapak Haji Naimin bin Ri'ih, thumma ila ibu Runa binti Saran, thumma ila ibu Tihamah binti Sadir, thumma ila Bapak Karso bin Mingan, thumma ila Bapak Haji Bahrudin bin Haji Mada, thumma ila Bapak Haji Mada bin Sinan, thumma ila Bapak Haji Sambut bin Jami'un, thumma ila ibu Haji Hariniyah binti Mondek, thumma ila Al-Faridi bin Musyanto, thumma ila Bapak Murkasan bin Musyanto, thumma ila ibu Anatriana binti Murkasan, thumma ila ibu Mudilih binti Haji Hanafi, thumma ila Sumorijo bin Karyorejo, thumma ila jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihim min al khataya kama yunqqa ath-thawb al abyad min ad-danas wa abdilhum daran khayran min darihim wa ahlan khayran min ahlihim wa qihim فتنة القبر وعذاب النار. اللهم تقبل حسناتهم وكفر عنهم سيئاتهم وأدخلهم الجنة مع الأبرار. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وببركة الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم.
الرحيم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.